Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha menguasai langit dan bumi, yang Maha mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, dalam kehidupan ini ada banyak rahasia alam yang tidak semua manusia mampu melihatnya. Ada tabir antara dunia nyata dan dunia yang tidak kasat mata. Ada kisah tentang perjuangan, tentang keyakinan, tentang kebenaran dan kebatilan yang saling berhadapan. Dan kisah yang akan kita dengarkan ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi mengandung pelajaran tentang iman, tentang kekuatan doa, serta tentang bagaimana manusia diuji dengan hal-hal yang berada di luar batas logika dan akal biasa. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan kita, menguatkan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah, serta menjadi pengingat bahwa hanya kepadanya kita bersandar dan meminta pertolongan. Baiklah sahabat, kita lanjutkan kembali kisahnya. Kisah perjalanan Sang Kiai bagian 72. Pertempuran semakin besar. Kami semua dalam kepanikan karena Aisyah sudah seperti keluarga. Aku sendiri yang tak paham 100% metode, cara, waktu, dan semuanya dari alam jin yang tentu berbeda dengan alam manusia. Padahal kalau bahas jin, harusnya logika kita membuat ukuran alam mereka, bukan lagi alam kita. Sebagaimana kalau bahas malaikat, seharusnya logika kita harusnya dimasukkan ke alam mereka, agar pembahasan itu tepat. Sebagaimana juga, orang mau goreng tempe, tahu kan goreng tempe? Orang mau goreng tempe itu harus logikanya masuk ke membuat adukan tepung dan ukuran air, dan bagaimana menggoreng sehingga dihasilkan gorengan yang tepat. Tak beda sebenarnya dengan hal yang lain apapun di dunia ini. Jika mau melakukan sesuatu apapun, akal kita harus masuk ke dalam bidang yang akan kita lakukan. Jangan dicampur aduk. Misal mau goreng tempe memakai resep cara nyangkul sawah, sudah pasti tak akan jadi. Semoga paham dengan apa yang saya maksudkan. Karena tak paham bagaimana dunia jin itu, ya setidaknya dari pengalaman demi pengalaman yang kualami, sedikit banyak membuka cakrawala kepahaman baru saya dengan dunia jin. Walau aku tahu masih banyak lagi yang belum ku tahu, dan masih banyak lagi yang ingin ku ketahui. Muridku ajak zikir, dan aku berdoa, semoga Allah mengirim petir untuk menghancurkan kerangkang yang mengurung Aisyah. Dan tak sampai 10 menit, Aisyah sudah masuk ke tubuh Yaya, dan hati kami berbareng merasa plong, lega, tapi Aisyah dalam keadaan lemah dan kesakitan. Aduh Pak Kiai, sakit, saya dikurung, ini tubuh saya ditancapi bambu sampai tembus. Aku segera bertindak, walau sedang memimpin zikir, aku segera menarik bambu yang menancap di tubuh Aisyah. Dan kutanya Aisyah, ternyata sudah tak sakit lagi. Cuma tubuhnya masih lemah, tapi tetap saja dia ngoceh. Pak Kiai, saya ditangkap Sengkuni. Celoteh Aisyah. Bagaimana menangkapnya, Dok? Tanyaku sambil terus memutar tasbih. Saya pas pulang menemani ibu belanja di pasar, saya terbang pulang dahulu. Lalu ada beberapa rombongan jin yang membawa jaring dan kurungan. Menangkap saya jadi tak berdaya, dan saya ditangkap. Lalu saya dibawa ke Surabaya, ke rumah adiknya, dan saya dikurung dalam kerangkeng. Saya disiksa, tubuh saya ditusuk-tusuk pakai bambu dari perut tembus ke punggung. Rasanya sakit sekali Pak Kiai. Kok Aisyah bisa lepas bagaimana ceritanya? Nyai Ratu. Oce ayah, kebiasaan kalau diajak ngomong kemana perhatiannya kemana. Apaan Dok? Nyai Ratu Pak Kiai, itu ikut zikir sama prajurit semua. Nyai Ratu mengomeli saya dilarang terbang-terbang lagi, disuruh di dekat Pak Kiai saja, biar tak ada yang menangkap.
Ya, Dok. Sebaiknya ndak terbang lagi untuk sementara, biar suasananya aman dulu, biar suasananya kondusif dulu, baru nanti terbang lagi. Apa kondusif, Pak Kiai? Kondusif? Apa ya kondusif? Yaitu kata yang dipakai orang-orang pinter itu untuk mengucapkan kata aman dan damai mungkin. Jawabku sekenanya saja. Wah, berarti Pak Kiai pinter, hayo. Kok pinter? Lah itu memakai kata kondusif. Lah Aisyah kan baru saja juga mengucapkan kata kondusif, berarti juga pinter kan? Iya ya Pak Kiai, Aisyah juga baru mengucapkan, berarti Aisyah juga pinter. Wes lah, Nduk, bagaimana kok Aisyah bisa lepas dari kurungan? Itu kok Pak Kiai, saya juga tak tahu. Kok tak tahu? Ya tahu-tahu ada bola cahaya dari langit menyambar kerangkeng yang mengurung Aisyah. Dan kerangkeng jadi hancur lebur jadi cair. Juga jin yang menjaga semua terpental mati. Oh, begitu ceritanya? Ya Pak Kiai. Dan saya terbang ke sini karena Pak Kiai memanggil padahal saya sudah bingung. Bingung kenapa, Nduk? Ya bingung lah Pak Kiai. Kan Aisyah sedang dalam kerangkeng dan Pak Kiai memanggil Aisyah. Kan Aisyah tak bisa datang. Nanti Aisyah jadi murid yang tak berbakti pada guru. Jadi Aisyah sedih sekali, kok ada bola api yang menyambar kerangkeng Aisyah. Sehingga Aisyah jadi bisa memenuhi panggilan Kiai. Ndak kok, Nduk. Kiai tidak menyalahkan Aisyah. Ini Kiai lagi zikir ini untuk menolong Aisyah dari kerangkeng Sengkuni. Jadi yang menolong Aisyah itu Kiai ya? Tidak, Nduk. Yang menolong Aisyah itu Allah Ta'ala. Kiai hanya meminta pada Allah agar menolong Aisyah. Dan Allah membebaskan Aisyah dengan mengirim cahaya malaikat itu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menolong Aisyah. Bagaimana lukamu, Nduk? Sudah sembuh, Kiai. Setelah Kiai obati. Itu juga pertolongan Allah, Nduk. Kiai hanya berdoa supaya sakit Aisyah disembuhkan. Musnah hilang. Iya, Kiai. Ingat Aisyah jangan terbang-terbang lagi. Tapi Aisyah jadi tak bebas toh, Kiai. Ya kalau ditangkap lagi bagaimana, apa Aisyah mau? Ngeri masak tubuh Aisyah ditusuk-tusuk, leher ditusuk sampai tembus, perut ditusuk sampai tembus. Nah kan, apa Aisyah mau seperti itu lagi? Ya nggak maulah, Kiai. Akhirnya malam itu kami lega dengan kejadian yang kami alami, dan bagiku ada pelajaran yang kuambil manfaat. Jam 8 pagi, karena dalam perut seperti ada yang mengganjal, jika dipakai bernafas atau batuk terasa menusuk-nusuk, seperti sebuah bambu lancip, aku panggil Aisyah ingin kutanya sebenarnya apa yang dalam perutku. Tapi ku panggil-panggil tak juga datang. Ku tarik saja dengan daya penarik. Ku masukkan ke tubuh Yaya. Malah yang masuk jin lain, dia menggereng-gereng. Siapa? Tanyaku. Jawab dia menggereng. Biasa mungkin menggertak. Jin selalu begitu. Suka main gertak. Siapa? Kau mencari Aisyah muridmu? Iya, muridmu sudah dibawa teman-temanku. Kemana? Terbang ke Surabaya? Ke tempat Sengkuni? Ya, apa maunya Sengkuni? Kenapa selalu menggangguku dan membawa Aisyah? Karena dia kau ajari mengobati. Kan dia ku ajari menolong orang, tak boleh. Kenapa tak boleh? Ya tak boleh berbuat baik, tak boleh menolong orang, tak boleh mengobati. Kenapa? Nanti torekohmu terkenal, banyak pengikutnya. Sekarang bawa Aisyah kembali. Tak bisa, dia akan kami kurung, akan kami bunuh. Suruh temanmu bawa kembali. Tak bisa. Bawa kembali sendiri kalau mampu. Baik, segera aku membaca doa minta sama Allah diberi pedangnya malaikat maut. Padahal aku sendiri tak tahu apa malaikat maut punya pedang apa tidak. Yang jelas aku membayangkan pedang di tanganku menembus langit dan ku tebaskan pada jin yang membawa kabur Aisyah. Dan, ampun, terdengar jin lain. Siapa? Kami yang membawa Aisyah. Sekarang dia di mana? Sekarang dia di penjara di sangkar burung. Perlu diketahui Aisyah itu berbentuk asli burung merpati berwarna putih. Ayo bebaskan.
Tak bisa. Kenapa? Apa kamu tak takut denganku? Ya kami semua takut. Kenapa tak mau membebaskan? Kami diancam. Sama siapa? Sama Sengkuni. Kalau kami tak menangkap Aisyah dan membebaskannya, kami akan disiksa. Takutan mana sama Sengkuni? Apa denganku? Takut denganmu. Nah, bebaskan. Apa kamu mau ku penggal kepalamu? Jangan kami dibunuh. Nah, sekarang bawa ke sini. Kami tak bisa membuka sangkar burungnya karena dikunci dengan ilmu. Ini pegang pedangku dan tebas sangkar burungnya. Ku berikan pedangku padanya. Aduh, berat sekali. Sudah tebas, sini ku bantu tenaga. Lalu dia melakukan gerakan menebas. Pak Kiai, saya bebas, suara Aisyah. Ampun, kami ingin menjadi murid Kiai. Terdengar suara jin yang tadi. Iya, kalian sudah Islam? Tanyaku. Belum. Ayo tirukan aku membaca 2 kalimat syahadat. Iya. Lalu dia ku ajari membaca 2 kalimat syahadat, dan setelah itu ku suruh mandi sebagai tanda masuk Islam. Pak Kiai, ada jin lagi yang membawa kerangkeng ingin menangkapku. Wah, benar-benar keterlaluan. Ada di mana, Dok? Itu Pak Kiai ada di bawah pohon mangga. Segera ku bentuk bola api di tangan dan ku hantamkan ke arah jin. Wah, meledak Pak Kiai. Apanya yang meledak, Duk? Ya, kerangkengnya Pak Kiai, tapi jinnya kabur. Wah, nggak ketangkap. Saat itu aku belum paham kalau jin kabur, aku tak bisa menangkapnya. Seiring perkembangan waktu, dan sampai sekarang, setelah berjalannya waktu, ternyata jin langit atau jin di mana saja bisa kutarik dengan tanganku. Subhanallah. Maha besar ilmu dari Allah. Benar, memang semakin kita banyak tahu, maka akan makin banyak yang belum kita tahu. Dan haus akan ilmu, makin tak terbendung, ingin terus-terus nambah saja ilmu. Apalagi akhir-akhir ini, makin banyak kejadian ku alami, beruntun, dan serasa berat menanggungnya. Makin aku sadar kalau itu semua adalah cara Allah menggemblengku untuk menjadi orang yang sanggup memegang amanah yang dibebankan ke pundakku. Setelah tahu itu, segala ujian itu malah serasa ringan, dan malah ketagihan ingin diuji dan diuji. Jika mengingat anugerah yang diberikan padaku, maka segala ujian itu tak memberatkan sama sekali. Pantesan guruku begitu senangnya menerima ujian, dan tak mau menolaknya sama sekali. Yang kurasakan manfaat dari ujian yang bertubi-tubi yang kuterima itu adalah para guru besar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim Tanahara, dan ahli silsilah TQNS semua hadir ketika ada pengajian Thorekoh di rumahku. Dan malaikat yang hadir berlapis-lapis sampai tembus langit, berbaris, malah sering ketangkap kamera yang memotret. Dan yang hadir dari dunia jin juga sampai memenuhi semua tempat. Yang aneh, malah yang dari manusia jarang ada yang ikut. Tetangga saja jarang ada yang ikut. Ya biarkan saja. Sebenarnya aku sendiri juga tak tahu kalau mereka ikut. Tauku diberitahu Aisyah. Biasanya Aisyah akan memberitahu siapa saja yang hadir di pengajian. Kiai, wah Aisyah tak berani ikut di dalam majelis Kiai. Kenapa, Dok? Aisyah silau. Silau kenapa, Dok? Di samping kanan kiri Kiai dari Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Karim, Syekh Tolka, Syekh Nawawi, Syekh... Saya tak tahu lagi Kiai, banyak sekali semua hadir. Dan yang sering hadir Syekh Maghrobi dengan anaknya. Siapa Syekh Maghrobi? Itu Kiai yang tinggal di Gresik. Apa mereka dari bangsa jin? Bukan Kiai, mereka dari ruh. Wah, silau sekali Kiai. Belum lagi para malaikat yang hadir, sampai tembus langit 7 berbaris. Apa benar, Dok? Ya benarlah Kiai, masa Aisyah bohong, nanti masuk neraka. Juga kualat kalau bohong sama guru. Aisyah siap diperintah Kiai, Aisyah siap mati untuk Kiai. Aku jadi terharu mendengar ucapan Aisyah. Kiai, ada apa, Dok? Anu anaknya Syekh Maghrobi, cuantik sekali. Cantik mana sama Aisyah?
Wah, cantik dia Kiai. Pakaiannya hijau, kerudungnya hijau, wajahnya putih seperti susu, dan hidungnya mancung. Coba tanya dia, apa mau jadi istri Kiai? Aisyah terdiam. Ah Kiai, lah Bunyai mau dikemanakan? Ya kan boleh saja punya istri 2, 3, 4. Iya deh Aisyah tanyakan. Sebentar dia diam. Kiai, dia katanya masih mau sama abinya. Katanya kalau mau melamarnya minta sama abinya. Iya deh nanti Kiai minta sama abinya. Dia malu Kiai. Ya biar, dia sendiri yang nyuruh Kiai minta sama abinya. Dia kabur. Malu, hehe, lucu. Manusia, hehe. Pagi-pagi, habis hujan gerimis, serasa malas sekali mau tidur, padahal semalaman belum tidur. Aisyah memanggil. Kiai, ada apa Nduk? Kataku. Ada yang mencari Kiai. Di mana? Di sumur sana. Mau apa? Coba tanya Nduk siapa dia, mau apa? Dia bernama Syekh Tolka dari Kalisapu Cirebon. Syekh Tolka? Gurunya Syekh Mubarak bin Nur Muhammad? Iya Kiai. Mau apa dia di situ? Dia bilang ingin memberi ilmu pada Kiai. Oh ya Kiai siap. Kiai panggil Aisyah. Biasa dia kalau omong sambil matanya kesana kesini. Ada apa Nduk? Tadi Syekh Tolkah mengisi sumur. Mengisi dengan apa Nduk? Diisi karomah Kiai. Air sumurnya jadi bergolak. Oh ya ndak apa-apa. Ini Kiai sudah siap. Iya Syekh Tolkah sudah ada di belakang Kiai. Kurasakan tangan dingin menempel di punggungku dan aliran energi masuk ke tubuhku. Tubuhku serasa panas. Dan pengisian selesai. Kiai Syekh Tolka berpesan supaya ilmu yang diberikan dipakai berjuang di jalan Allah. Semua guru akan mendukung Kiai di belakang. Iya, katakan pada Syekh Tolka, kalau Kiai insya Allah siap lahir batin memperjuangkan dan insya Allah menjalankan amanah yang diberikan sekuatnya. Iya Kiai, Syekh Tolha akan kembali. Kiai diminta mencium tangannya. Aku segera melakukan seperti mencium tangan. Ya memang repot memang kalau mata batinku tertutup karena tertutup oleh Saihuni. Aku lagi makan siang. Kiai, ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana? Itu di belakang Kiai. Wah, saya tak berani menatap Kiai. Kenapa? Silau sekali. Salam tazim Kiai, sampaikan pada Abdul Qadir radhiyallahu an. Ya Kiai. Beliau menjawab salam dan tersenyum ke Kiai. Kiai dia memberi ilmu ke Aisyah dan ke Kiai. Ilmu apa Nduk? Ilmu untuk menarik jin dari jarak jauh. Kalau jinnya fasik, kata beliau, suruh diremas saja, jadi bubuk, nanti jinnya akan mati. Iya Nduk Kiai siap menjalankan. Kiai, Syekh Abdul Qadir mau membuka mata batin Kiai. Iya Kiai siap dan samina wa atona. Serasa di dadaku ada yang bergerak, serasa dingin. Beberapa menit berlalu. Kiai, Syekh Abdul Qadir mau pergi, Kiai diminta mencium tangannya. Kok aku belum terlihat jelas alam gaib? Kata Syekh Abdul Qadir, nanti bisa dipakainya 4 hari kemudian. Oh, ya, kakak Kiai mengucapkan terima kasih. Aku segera melakukan seperti mencium tangan beliau yang mulia. Hening, aku dan Aisyah diam, lalu Aisyah nyeletuk kembali. Kiai, ada yang datang. Aisyah pergi saja. Kenapa kau pergi? Silau Pak Kiai. Sudah di sini saja siapa yang datang. Bertiga Kiai. Siapa? Ada Raden Rohmat Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri. Sekarang mereka ada di depan Kiai semua. Aku segera menyalami mereka bertiga. Ada apa Nduk? Tanya keperluan mereka. Mereka mau memberi ilmu pada Kiai. Mereka mengatakan Kiai untuk siap menerima ilmu. Aku segera siap, dan serasa aliran energi bergulung-gulung memasuki tubuhku. Dan beberapa menit kemudian, aliran energi menggumpal dalam tubuhku, berputar-putar. Kiai, kata Kanjeng Sunan Ampel, para wali songo, nitip salam pada Kiai, agar Kiai meneruskan perjuangan menegakkan kebenaran, dan bersikap tegas, dan yakin akan pertolongan Allah. Insya Allah Kiai siap. Sudah mereka mau pamit. Aku dan Aisyah terdiam mengantar kepergian ketiga wali songo, tapi kemudian Aisyah ngomong lagi, tapi sambil menjauh dariku, sehingga aku tak jelas dengan pembicaraannya.
Kenapa, Nduk? Aisyah takut, Kiai. Takut kenapa? Apa ada jin jahat? Bukan, Kiai. Tapi yang hadir sekarang, silau sekali, dan Aisyah tak takut sekali. Yang datang bagaimana dia, Nduk? Dia tinggi sekali sampai kepalanya sampai atas. Dari golongan jin. Bukan, Kiai. Lalu, dia nabi. Nabi siapa? Pakaiannya hijau tua, juga memakai surban besar hijau tua. Dia mengatakan beliau Nabi Khidir. Beliau uluk salam kepada Kiai. Waalaikumsalam. Tanyakan apa keperluan beliau. Beliau ingin memberi ilmu ke Kiai. Tapi kata beliau, ini sekuatnya Kiai saja menerima, nanti ditambah lagi, dan beliau menyuruh agar Kiai siap. Aku segera siap, dan aliran panas dingin berpadu memenuhi punggungku, mengalir deras seperti banjir dalam seluruh tubuhku, dan pengisian selesai. Kiai, beliau berpesan agar ilmu yang diberikan dipakai seefektif mungkin. Gunakan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan. Insya Allah, beliau berpesan zikirnya Kiai lebih diperbanyak lagi, agar ruhani Kiai kuat menerima ilmu dari para wali dan nabi yang ingin menitipkan amalnya pada Kiai. Insya Allah, beliau mau pamit, dan Aisyah diperintah untuk mendampingi Kiai. Ya, aku segera melakukan salam takzim kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nyai Ratu, kakaknya Aisyah sudah selesai puasa dan ingin ku perintahkan untuk mendatangi Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Maksudku kalau mau ku ajak masuk Islam, sebagaimana aku mengislamkan Dewi Lanjar. Nyai Ratu sudah siap berangkat, tinggal menunggu perintah dariku. Aku sedang berbicara dengan Aisyah, lalu cuci tangan ke dapur. Kok aku merasa ada jin fasik yang datang? Apa mungkin Nyai Roro Kidul? Jin fasik dan jin yang baik itu beda. Walau mata batinku tertutup, tapi ketajaman indera perasaku tak terpengaruh. Jadi siapa yang datang, jin benar atau bukan, tetap ku rasakan kehadirannya. Jika itu jin fasik, maka akan serasa menebal amat tebal, bagian arah tubuh yang menghadap ke jin. Tapi jika jinnya baik, muslim yang taat, maka hanya ada rasa tahu kalau ada yang datang, tapi tak tahu dan tak melihat siapa yang datang. Kali ini yang kurasakan, rasa tebal di kepala sangat tebal. Perkiraanku adalah jin fasik. Apa mungkin Nyai Roro Kidul? Sementara Aisyah sudah memanggil-manggil, Kiai ada yang datang dari Laut Selatan dan sudah masuk ke tubuh Aisyah. Siapa? Apa Nyai Roro Kidul? Tanyaku lumayan tegang. Dia melihatkan matanya ke sana ke sini, meneliti seluruh rumahku. Ini rumah siapa? Suaranya seperti anak kecil. Ini rumahku, jawabku. Kamu siapa? Aku orang biasa. Kamu sendiri siapa? Aku anaknya Nyai Roro Kidul. Kok datang ke sini? Ya karena ada yang membicarakan ibuku, maka aku ingin tahu siapa, ternyata ada di sini, dan aku terbawa sampai ke sini. Ibumu yang jadi ratu lautan selatan kan, tanyaku. Iya, kenapa? Agamanya apa? Hindu. Kenapa? Apa dia mau masuk Islam? Tak akan mau. Kenapa? Karena kami benci dengan orang Islam. Benci bagaimana? Orang Islam sering membuat kerusakan. Kerusakan bagaimana? Ya, mereka sering merusak laut, sering meminta kekayaan. Jangan menuduh apa yang dilakukan segelintir orang, lantas menuduh yang lain sama saja. Kenyataannya begitu. Ada pencuri yang dari kampung A. Apa semua kampung A adalah pencuri? Aku tak peduli. Ibu selalu mengatakan padaku kalau orang Islam itu jahat. Bisa kamu panggil ibumu ke sini? Bisa. Sebentar dengan hitungan sepersekian detik, Nyai Roro Kidul sudah datang dan masuk ke tubuh mediator. Ada apa kau memanggilku? Aku ingin Nyai mau masuk Islam. Tak mau? Aku tahu kau siapa, Ya, aku tahu sekali kamu siapa. Kamu murid Kiai Cilik. Setelah tahu diriku, apa masih tak mau masuk Islam? Hihihi, aku tak mau. Apa mau coba adu kesaktian denganku? Ya, kau akan kuhancurkan, katanya dengan mendengus marah dan mulai melakukan jurus menyerang.
Berbagai macam penggambaran Nyai Roro Kidul, momok yang sering kubaca di cerita-cerita sungguh amat menakutkan. Juga banyak dibahas di TV dan media lain. Selalu berbau mistik dan serba menakutkan. Itu membuatku ingin tahu lebih banyak. Tunggu dulu, kenapa buru-buru menyerang? Apa lagi? Apa sampean ini yang benar-benar menguasai samudera yang terkenal itu? Tanyaku berusaha tenang. Kayak orang lagi duduk jagong menghabiskan cemilan jagung goreng. Iya, jawabnya sambil tangannya masih bersiap menyerang, dan yang kiri menekuk di dada. Gak tahu jurus apa yang dipakai, tapi ku rasa hebat juga dia. Biasanya jin jika bertatap muka denganku saling menatap mata pasti tak kuat. Tak tahu juga apa yang di mataku. Kata Aisyah sih, mataku kalau memandang seringnya mengeluarkan percikan api. Aku juga nggak tahu, kali saja Aisyah yang ngarang. Apa sampean bener-bener tak mau ku Islamkan? Tak mau, saya sudah bersumpah untuk tak masuk Islam. Sumpah sama siapa? Dengan yang memberi ilmu padaku, tak usah banyak tanya. Lo kan biar kita saling tahu. Pokoknya aku tak mau diislamkan. Orang Islam semua jahat, jelek perangainya. Jelek bagaimana? Mereka sering meminta padaku yang tidak-tidak dan sikapnya hanya merusak samudra saja. Loh kok begitu? Ya, berarti kata gampangnya Nyai tak mau kuislamkan? Ya, jadi kita adu kekuatan. Ya, kami pun adu kekuatan dan berkali-kali kami saling serang. Kadang aku keluarkan cambuk api, ku serang bertubi-tubi. Awal serangan dia tergetar, tapi kedua ketiga dia sudah nggak mempan. Ku ganti dengan pedang, juga pertama kali dia mampu kulukai, tapi kedua kali dan ketiga dia kebal. Berulang kali benturan energi, aku makin semangat. Rasanya langka bisa bertarung dengan Ratu Kidul. Sekalian nyoba ilmuku. Yang sebenarnya aku juga nggak tahu, aku ini punya ilmu atau bukan. Yang jelas keringetan juga. Bertarung dengan berbagai ilmuku, ganti untuk menggempurnya. Dan berulang kali dia jatuh terhantam pukulanku. Jadinya kayak latihan saja. Soalnya Nyai Roro Kidul tak pernah sampai jika menyerangku, selalu saja dapat ku gempur duluan, sampai dia ngos-ngosan. Mungkin dipikirnya, kok ilmuku nggak habis-habis. Banyak banget koleksi ilmuku. Padahal itu hanya hayalku saja, ilmu yang kuciptakan di hayalku. Dia terdiam, ngos-ngosan tak berdaya, lalu berusaha memperbaiki duduknya dan menyembah padaku. Aku menyerah dan takluk dan siap mengabdi padamu. Katanya berubah lembut, tak seperti pertama kali datang. Aku ini tak butuh pengabdian. Aku hanya ingin Nyai masuk Islam. Jadi mengabdi padaku mau. Tapi kalau masuk Islam, tak mau. Ya, aku tak bisa masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, ya sudah kita bertarung lagi. Tidak, aku menyerah kalah, kamu sakti sekali. Hehehe, aku tak sakti, aku biasa saja. Tidak, selama ini tak ada yang bisa mengalahkanku, hanya kamu yang bisa mengalahkanku. Itu kebetulan saja, bagaimana ini? Tak mau masuk Islam. Tidak, sekali tidak ya tidak, aku tak mau masuk Islam. Kalau begitu kamu mati saja, dan ku masukkan ke neraka. Apa kamu tak takut? Silahkan kalau bisa membunuhku dan memasukkanku ke neraka. Baik kamu yang minta. Segera saja ku berdoa dan ku minta pada Allah diberi kekutannya malaikat maut ke tanganku. Di tanganku serasa mulai memberat. Tanda kekuatan malaikat maut sudah terkumpul di tangan. Rasanya udara juga serasa pekat dan padat. Sepertinya tanganku mengeluarkan cahaya hitam menggigitkan. Segera saja ku arahkan energi menyerang ke kepalanya, ku tangkap ruhnya, dan ku cabut. Ya hanya hayal saja. Jangan dikira ini serius, tapi efeknya nyata. Ruh Nyai Roro Kidul lepas, dan serasa ada di tanganku. Rasanya dingin, menggeliat, dan segera saja ku lempar ke neraka jahanam. Suasana sunyi, media tersadar, tapi segera kemasukan lagi. Siapa? Aku suami Nyai Roro Kidul, dia telah kamu masukkan ke neraka. Iya? Kamu harus mengadu nyawa denganku.
Dia langsung menyerangku. Tanpa pikir panjang, karena kekuatan malaikat maut masih terpegang di tanganku, maka segera saja kutarik nyawanya dan ku lempar ke neraka. Kembali suasana tenang, tapi kembali datang jin lain yang masuk. Siapa? Aku orang tuanya Nyai Roro Kidul. Lalu mau apa? Kau telah melemparkan Nyai Roro Kidul ke neraka. Aku mau menuntut balas. Silahkan, kataku, dan siap-siap mencabut nyawanya kalau dia menyerang. Dan memang dia menyerang, aku tak mau banyak bahasan, juga bertarung dengan sia-sia. Maka ku cabut nyawanya dan ku lempar ke neraka. Mediator kemasukan lagi. Kamu nakal, kenapa ayah ibuku dimasukkan ke neraka? Oh, kamu anaknya yang tadi? Ya aku anaknya tadi. Aku sekarang sendirian, aku dengan siapa? Ayah ibu kamu masukkan ke neraka, aku ikut. Hah, kamu mau ikut? Mereka di sana disiksa. Disiksa bagaimana? Kamu ingin melihat? Iya. Lalu ku buka penglihatannya. Ibu, ayah, kasihan mereka dibakar, dicambuki sampai hancur. Bagaimana? Apa masih mau ikut? Tidak, tapi aku sendirian. Aku tak punya ayah ibu. Ya ayah ibumu akan dikeluarkan dari neraka. Kalau mereka bertaubat dan mau masuk agama Islam. Kau jahat, orang Islam jahat. Aku melakukan ini agar ayah ibumu nanti bahagia, masuk surga. Bagaimana kamu mengatakan aku jahat? Pokoknya kamu jahat. Bagaimana kamu mau masuk Islam? Tak mau, karena ayah ibuku mengatakan kalau orang Islam jahat. Dengar, kamu masuk Islam, nanti berdoa pada Allah agar ibumu diberi hidayah sama Allah, agar mau masuk Islam, nanti beliau diambil dari neraka. Apa bisa? Ya bisa. Kalau begitu saya mau masuk Islam. Benar. Ku minta pada malaikat maut melihat hatinya. Jika hatinya mau masuk Islam, ku minta untuk tak dicabut nyawanya. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, ku minta mencabut nyawanya. Dan malaikat maut pun mencabut nyawanya. Tanda kalau dia hanya pura-pura masuk Islam. Setelah nyawa anak Nyai Roro Kidul dicabut dan dibawa ke neraka, maka silih berganti berdatangan prajurit Nyai Roro Kidul menyerangku. Aku sudah lelah. Segala urusanku serahkan pada malaikat maut yang melakukan perlawanan. Sementara Syekh Abdul Karim di sebelah kananku dan Kiai guruku di sebelah kiriku dalam wujud sukma. Alhamdulillah semua lancar. Walau anak buah Nyai Roro Kidul masih banyak yang mau menyerang, daripada aku digempur duluan, maka aku kirim malaikat untuk menggempur kerajaan Samudra. Setelah sepersekian menit berlalu, aku berpikir, wah bisa jadi kerajaan sana tak ada pemimpinnya. Bagaimana ini, Isya? Ya Kiai, Aisyah takut, karena Pak Kiai menyeramkan, galak sekali. Aisyah tahu tidak dengan Nyai Ratu Pantai Selatan? Tahu Pak Kiai. Kenapa Pak Kiai? Dia Islam kan? Iya dia Islam Pak Kiai. Ku panggilnya ya. Ya Kiai, terserah bagaimana Kiai sajalah. Maka ku panggil Nyai Ratu Pantai Selatan. Dan tak sampai 1 menit dia sudah datang. Lagak lagunya sangat halus. Dia menghormat padaku dengan menaruh tangan di dada dan wajah menunduk serta mengucap salam. Ada perlu apa Pak Kiai memanggil saya? Kenal siapa saya? Ya saya tahu. Siapa Pak Kiai? Sampean sudah Islam kan? Alhamdulillah sudah Pak Kiai. Kenapa? Dulu yang mengislamkanmu siapa? Itu Pak Kiai yang mengislamkanku Wali Songo. Sunan Kalijaga. Iya Pak Kiai. Ini begini Nyai Ratu, sekarang Samudra Selatan, kan tak ada yang menjadi ratu. Nah Nyai ini saya serahi menjadi raja di sana, mau tidak? Saya siap menjalankan. Apa tak ingin jadi muridku? Mau Kiai. Kalau Kiai sudi mengangkat hamba menjadi murid, hamba akan sangat senang. Baiklah, kalau begitu, ini ku beri cambuk untuk menjaga, menjadi ratu di laut. Dia kusuruh menerima cambuk yang kuberikan. Kiai, saya mau mohon diri dulu. Sekali lagi terima kasih telah mengangkatku menjadi murid Kiai. Nanti belajar cara zikirnya, nanti minta ajar pada Mbak Yunya Aisyah. Iya Kiai.
Saya mohon diri dulu. Nyai Ratu pun keluar. Esoknya aku dikeroyok, dukunnya Sengkuni, dan anak buahnya Nyai Roro Kidul. Pasukannya ada 1 juta jin. Bersama ruh manusia yang menyembah Nyai Roro Kidul. Aku jadi harus 3 kelompok. Yang ketiganya ingin menggencetku dengan serangan. Serasa merinding, tapi aku harus tabah dan kuat. Alhamdulillah, guru silsilah dari mulai Syekh Abdul Qadir sampai pada guruku, semua dalam keadaan siaga. Semua mendampingiku. 1 juta jin anak buahnya Nyai Roro Kidul sekaligus datang, masuk semua ke mediator. Mereka menatapku semua dengan tapan mata benci dan dendam. Dari pasukannya Nyai Roro Kidul, tanyaku simpel. Iya, kami akan menyerang semuanya. Apa masih ada yang belum datang? Ada, para arwah dukun yang menyembah Nyai, sekarang masih di atas. Suruh sekalian masuk, sekalian mengeroyokku, kataku. Maka masuk ada sekitar 600 ruh para dukun yang menyembah Nyai Roro Kidul. Suasana menjadi tegang dan udara juga di sekitarku juga mulai memadat. Aku sengaja ajak mediator mojok agar serangan tak mengenai orang lain. Demikianlah sahabat, kisah perjalanan Sang Kiai bagian 72. Dari kisah ini kita dapat mengambil banyak hikmah dan pelajaran berharga. Bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kesaktian, bukan pada kemampuan menundukkan makhluk lain, tetapi pada keimanan, keteguhan hati, dan ketergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini berada dalam kekuasaannya. Dan hanya dengan izinnya segala urusan dapat terjadi. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita agar tidak mudah tertipu oleh kekuatan, keanehan, ataupun hal-hal yang terlihat luar biasa. Karena hakikat kemuliaan manusia ada pada tauhidnya, pada ibadahnya, dan pada kedekatannya kepada Allah. Sebesar apapun ujian yang datang, seorang hamba harus tetap bersandar kepada Allah, memohon perlindungannya, dan menjaga keimanan hingga akhir hayat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan memperbanyak amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.